Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya, Desuspika, masih mengenai tentang video pembelajaran prakarya kelas 8 semester ganjil. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, di sini bab ketiga materi prakarya itu membahas tentang hewan ternak kesayangan. Ayo, siapa yang sudah punya hewan ternak kesayangan di rumah? Oke. Sebelum kita mempelajarinya, di sini kita harus ketahui dulu tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian ternak kesayangan. 2. Menyebutkan jenis-jenis ternak kesayangan. 3. Menjelaskan sarana budidaya ternak kesayangan. 4. Menjelaskan tahapan budidaya ternak kesayangan. Nah, hewan ternak kesayangan itu ialah merupakan jenis hewan yang dibudidayakan karena memiliki keunikan yang dimilikinya. Setiap jenis ternak kesayangan memiliki keunikan yang berbeda-beda, ya. Nah, jenis-jenis hewan kesayangan itu banyak. Di sini ibu hanya beberapa saja yang ibu berikan contoh, seperti kucing, ada kelinci, kemudian ayam, kemudian ada hamster, lalu burung, dan ikan hias. Begitu juga dengan yang lainnya, ya. Selanjutnya kita membahas tentang sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. 1. Bahan-bahannya. Hewan yang akan dipelihara. Pertama yang kita lakukan adalah pemilihan ternak kesayangan yang baik harus memiliki kriteria seperti tubuh yang tegap, gerakannya gesit dan lincah, bulunya halus, mengkilat, tidak rontok, pandangan matanya tajam, nafsu makannya baik, bagian kaki tidak bengkok. Kemudian bahan yang kedua adalah pakan. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan, organik dan anorganik, untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Pakan alami contohnya seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serangga, cacing, ulat, jangkrik, dan kroto. Pakan buatan terbuat dari campuran bahan baku, hewani dan nabati, umumnya berbentuk pelet. Nah, bahan yang ketiga adalah obat-obatan. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan maupun penanggulangan hama dan penyakit. Obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, misalnya lidah buaya, daun pisang, ataupun daun pepaya. Obat buatan berasal dari zat kimia yang dapat mematikan sumber penyakit. Nah, bahan yang keempat adalah air. Pemberian air untuk ternak sebaiknya diberikan tidak terbatas, ya. Nah, sekarang yang nomor 2, yaitu peralatan. Peralatan yang harus kita siapkan untuk ternak kesayangan, yang A, ada tempat pakannya, kemudian B, tempat minum, C, sprayer, D, pembersih kotoran, E, kandang, dan 5, timbangan. Itu adalah peralatannya, ya. Selanjutnya, tahapan budidaya ternak kesayangan. Nah, teknik yang perlu kita perhatikan ada 4. Yang pertama adalah pemeliharaan kandang. Kedua, pemilihan bibit. 3, pola pemberian pakan. 4, pencegahan hama penyakit. Nah, di sini kita bahas satu-satu, ya. Pemeliharaan kandang.
Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembapannya, minimal seminggu sekali, untuk menghindari tubuhnya jamur atau bakteri. Nah, tempat pakan, minum, dan lantai kandang yang terdapat dalam kandang juga harus rutin kita bersihkan ya. Nah, yang kedua adalah pemilihan bibit nih. Seleksi dapat dilakukan dengan memperhatikan catatan kemampuan produksi setiap individu dan penampilan fisik ternak. Calon yang dipilih adalah yang memiliki bentuk tubuh seimbang dan tidak cacat. Oke, dan yang ketiga adalah pemberian pakan. Nah, biaya pakan menempati 60-80% ya dari jumlah total biaya usaha peternakan. Pakan yang diberikan kepada ternak berbeda-beda sesuai dengan jenis ternak, umur, dan produktivitas ternak ya. Nah, pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakannya. Nah, dan selanjutnya adalah pencegahan hama dan penyakit. Sehubungan dengan masalah kesehatan, hal ini harus diperhatikan. Yang pertama, lahan yang tak didirikan kandang harus bebas dari penyakit menular. 2, kandang harus kuat, kemudian aman, nyaman, dan bebas penyakit. Ketiga, periksa kesehatan ternak yang baru kita beli. 4, jaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas genangan air. 5, lakukan penyemprotan desinfektan atau proses pencuci hamaan kandang dan lingkungan sekitarnya. 6, lakukan vaksinasi secara teratur. Nah, ya. Selesai. Nah, itulah pembahasan materi kita bab ketiga prakarya ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Namun sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Amin. Semoga doa kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuannya. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.